Nah, pertanyaan paling penting, gimana sih caranya kita bisa mulai memanfaatkan personalisasi AI ini? Kita jangan cuma pakai targeting demografi dasar. Kita bisa eksplorasi fitur custom audiences atau lookalike audiences. Halo marketeers, selamat datang kembali di podcast The AI Playbook. Saya Yudhistira Adinugroho. Di episode sebelumnya, kita udah bahas nih kenapa AI itu bukan lagi teknologi masa depan, tapi udah jadi teman wajib kita sekarang sebagai seorang marketers. Nah, di episode kedua ini, kita akan deep dive ke salah satu kekuatan super AI, yang menurut saya sih paling keren, personalisasi dalam skala massal. Pernah nggak sih kalian ngerasa, kok iklan ini pas banget buat saya? Atau kok rekomendasi film di Netflix tahu selera saya ya? Ini tuh bukan kebetulan. Ini semua adalah kekuatan personalisasi yang didukung oleh AI. Dulu personalisasi itu cuma bisa buat segelintir pelanggan. Tapi sekarang dengan AI, kita bisa ngobrol sama jutaan pelanggan seolah-olah kita kenal mereka satu persatu. Gimana sih caranya AI bisa sepintar itu? Gini loh kerjanya. Pertama, AI itu jago banget mengumpulkan dan menganalisa data. AI bisa memproses miliaran data aktivitas pelanggan. Contohnya histori belanja kalian, apa yang kalian browse, iklan apa yang kalian klik, sampai interaksi kalian di media sosial. Nah, dari data-data sebanyak itu, AI akan menemukan pola dan perilaku yang detail. Kedua, AI bisa bikin segmentasi yang dinamis. Artinya segmentasi ini diupdate terus. AI bisa secara otomatis mengelompokkan pelanggan dalam grup-grup kecil yang sangat spesifik berdasarkan minat dan kecenderungannya. Ini bukan cuma demografi biasa, tapi segmentasi yang super detail dan bahkan bisa diupdate secara real time. Ketiga, AI punya kemampuan memprediksi preferensi kita. Nah, dari pola-pola yang tadi, AI bisa memprediksi produk atau konten apa yang paling mungkin disukai pelanggan selanjutnya. Ini akan bikin pesan kita jadi relevan banget. Nah, oke, itu kan teorinya ya. Sekarang kita lihat nih contoh nyatanya. Misalnya, untuk rekomendasi produk. Contoh yang paling umum sebenarnya, saat kita belanja online misalnya, produk yang muncul di tab Anda mungkin juga suka, itu adalah hasil dari kerja AI. Yang kedua, konten website yang dinamis. Nah, tampilan, banner, atau pop-up website itu bisa berubah sesuai riwayat kunjungan kita atau minat kita. Nah, disinilah AI juga bekerja. Yang ketiga, iklan yang jauh lebih precise targetingnya. AI akan memastikan iklan kita akan muncul di feed orang-orang yang memang punya potensi dan minat terhadap produk kita. Sehingga iklan kita akan jadi jauh lebih efektif dan efisien. Ambil contoh sukses nih, misalnya Netflix. Pernah sadar nggak sih kenapa kamu betah banget scrolling Netflix? Itu karena sistem rekomendasi AI mereka sudah super canggih. AI menganalisa film apa yang kamu tonton, rating yang kamu kasih, bahkan thumbnail mana yang kamu klik. Berkat personalisasi ini, lebih dari 80% konten yang ditonton Netflix berasal dari rekomendasi AI. Ini bikin pelanggan betah dan mengurangi resiko mereka untuk berhenti berlangganan. Bahkan diperkirakan AI ini bisa menghemat Netflix sekitar $1 miliar per tahun, hanya dari upaya untuk mempertahankan pelanggan. Luar biasa kan? Lalu ada juga Starbucks misalnya. Mereka pakai AI di aplikasi mereka. AI akan menganalisa apa yang sering kamu pesan, jam berapa kamu pesannya, di lokasi mana, bahkan cuaca pada saat itu. Hasilnya, rekomendasi minuman atau makanan akan sangat pas banget buat kamu. Personalisasi berbasis AI ini membantu Starbucks meningkatkan jumlah anggota aktif program rewards mereka hingga 13% dalam setahun. Selain itu, pelanggan merasa spesial, jadi lebih sering beli dan Starbucks untung besar dong. Itu bukti personalisasi AI bisa langsung kena ke hati dan dompet pelanggan. Nah, pertanyaan paling penting, gimana sih caranya kita bisa mulai memanfaatkan personalisasi AI ini? Jangan takut, AI bukan cuma buat perusahaan besar.
Kita pun sebagai marketers atau brand owner bisa juga pakai, dan kita bisa mulai sekarang. Yang pertama, kumpulkan data, walaupun sedikit. AI ini butuh makanan yang bagus, mulai dari data pembelian, interaksi pelanggan di media sosial, atau produk yang sering melihat di website kamu. Rapikan data ini, bahkan kalau cuma di spreadsheet sederhana nggak apa-apa. Yang kedua, manfaatkan fitur AI di platform yang sudah kita pakai. Banyak platform marketing populer yang sudah punya fitur personalisasi AI yang sudah built-in tanpa kita sadari, yang bisa kita pakai secara optimal. Contoh, untuk iklan berbayar seperti Google Ads atau Meta Ads, kita jangan cuma pakai targeting demografi dasar. Kita bisa eksplorasi fitur custom audiences atau lookalike audiences. AI di platform ini akan menganalisa data pelanggan kamu, misalnya daftar email atau pengunjung website, dan menemukan orang-orang baru yang mempunyai karakteristik atau perilaku yang mirip dengan pelanggan-pelanggan kamu. Ini akan menjadi sangat efektif untuk memperluas jangkauan iklan kamu ke audiens yang lebih relevan. Bayangkan, AI itu bisa menganalisa siapa saja pelanggan terbaikmu di masa lalu, terus dia cari orang-orang yang baru di luar sana yang perilakunya mirip-mirip. Ini akan jauh lebih efektif dari mana kalau kamu cuma nargetin berdasarkan umur atau bahkan lokasi. Dengan AI, iklanmu menjadi tepat sasaran, dan budget iklan kamu nggak akan terbuang sia-sia. Hasilnya pun akan jauh lebih maksimal. Misalnya, kamu bisa kasih AI daftar email pelanggan yang sering belanja, AI akan belajar polanya, lalu tunjukin iklan kamu ke orang-orang baru dengan profil yang mirip. Keren kan? Nah, selanjutnya misalnya untuk platform e-commerce, seperti Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop. Banyak platform ini sudah menyediakan fitur rekomendasi produk otomatis. Fitur ini menggunakan AI untuk menyarankan produk berdasarkan riwayat penelusuran dan pembelian pelanggan. Ini akan meningkatkan peluang cross-selling dan upselling di platform ini. Fitur rekomendasi seperti Anda mungkin juga suka, itu sudah otomatis jalan pakai AI. Nah, tugas kita sebagai marketer apa nih? Tugas kita adalah membantu AI agar produk kita jadi lebih sering direkomendasikan. Caranya, pertama, pastikan deskripsi produkmu lengkap dan jelas. Kedua, foto produknya berkualitas tinggi. Dan kategorinya sudah tepat. Sehingga AI akan lebih mudah memahami produkmu dan merekomendasikannya ke pembeli yang lebih relevan. Contoh lain adalah untuk WhatsApp for marketing. Misalnya, WhatsApp kan populer sekali di Indonesia. Menggunakan AI akan sangat membantu, apalagi kalau kalian menggunakan fitur WhatsApp for Business. Platform ini sering dilengkapi dengan fitur-fitur AI chatbot. Chatbot ini bisa membalas pertanyaan umum secara otomatis, sehingga mengurangi beban tim CS kamu untuk memberikan respon instan. Dengan chatbot AI yang terintegrasi dengan WhatsApp for Business, kamu bisa setel batasan otomatis. Jadi nggak ada lagi tuh pelanggan yang ngeluh chatnya nggak dibalas pada tengah malam. Selain itu, pesan chatbot AI ini bisa mengirim pesan promosi yang dipersonalisasi berdasarkan reward interaksi atau preferensi pelanggan yang terdata di CRM Anda. AI juga bisa bantu kirim promosi yang dipersonalisasi langsung ke WhatsApp pelanggan. Misalnya, ngingetin produk di keranjang belanja yang belum dibayar, atau ngasih diskon spesial di hari ulang tahun mereka. Ini bikin interaksi terasa lebih dekat dan efisien. AI juga bisa mengelola lead generation dan memfollow up. Chatbot bisa membantu mengumpulkan informasi dari prospek dan melakukan follow up otomatis. Selain itu, chatbot juga bisa analisa sentimen sederhana. Beberapa chatbot bahkan bisa mendeteksi sentimen dari pesan pelanggan, sehingga sebagai bisnis kita bisa bantu memahami perasaan mereka. Nah, sebagai marketer, kita mulai dari eksperimen kecil dulu, jangan langsung yang besar. Coba personalisasi di satu segmen kecil dulu, lihat hasilnya, dan belajar dari sana. Ingat, AI itu belajar dari data. Jadi, Anda pun harus belajar dari eksperimen ini. Teman-teman marketer, personalisasi bukan lagi nice to have, tapi sudah jadi wajib punya atau must have, kalau kita masih mau tetap relevan. AI memungkinkan kita melakukan ini di skala yang tak terbayangkan, mengubah cara kita berinteraksi dengan pelanggan. Kalau kita ingin menjalani hubungan yang lebih dalam dari pelanggan kita, AI adalah partner terbaik bagi kita. Nah, ngomong-ngomong, personalisasi tentu akan butuh banyak konten.
Di episode selanjutnya, kita mau bahas nih, bagaimana AI membantu kita membuat konten marketing yang banyak dan relevan dengan cepat. Karena personalisasi skala besar itu tentunya butuh konten yang melimpah. Dan AI jago banget di situ. Tulis di kolom komentar episode 3 kalau kalian mau lanjut ke episode 3. Dan pastikan kalian subscribe dan jangan sampai ketinggalan episode berikutnya ya.